What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini saya lagi bareng sama anak saya yang nomor 2. Hai, Namanya? Fatih Atman Al-Fatiri. Biasa dipanggil Fatih. Atau? Alfa atau Abang atau apalah yang biasa dipanggil oleh orang-orang. Oh, pasrah gitu namanya. Soalnya banyak yang manggil, ada Otoman lah, Tomat. Kok jadi tomat? Nah itu dia, nggak tahu. Emang abang merah? Enggak, Abang hitam. Ada yang manggil Tomat lah, ada yang panggil Putih lah. Wah, putih. Nah itu dia, entah kenapa dipanggil Putih. Oke, abang sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP, udah mau naik kelas 2. Udah mau naik kelas 2 ya? Udah bentar lagi naik kelas 2. Tapi sekarang lagi Libur. libur dan sekolahnya juga masih online ya? Ya, itu Agak-agak dia sedihnya. bosen. Bosen banget. Makanya saya ajak anak saya untuk bikin konten. Biar nggak bosen di rumah, ada kegiatan yang lain. Gitu. Dan kita mau ngomongin apa nih bang? Kali ini kita bakal ngomongin diecast, mobil kecil. Ya, jadi salah satu hobinya saya adalah koleksi diecast. Mungkin Dedi jelasin dulu sedikit. Abang tahu, kalau abang sendiri tahu apa yang abang tahu tentang diecast? Diecast itu mobil-mobil kecil, itu yang abang tahu. Selain itu? Selain itu, ya biasanya mobil-mobil ini adaptasi dari film rata-rata. Oke. Atau dari mobil-mobil yang keren gitu, yang bagus, yang terkenal. Atau mungkin mobil-mobil jadul, itu biasanya dijadiin diecast. Oke. Ya, jadi diecast itu memang dia adalah miniatur mobil. Miniatur mobil. Nah, kalau Dedi spesifik, Dedi sukanya mengkoleksi yang 1:64. 1:64. Atau Kecil. 1:62. Itu biasanya ukuran yang paling kecil. Jadi antara 1:60 sampai 1:64 itu ukuran yang paling kecil untuk diecast. Nah, kenapa Dedi suka yang paling kecil? Karena biasanya tambah kecil, kalau dia bisa lebih spesifik, itu keren banget. Gitu. Tapi kalau misalnya dia besar, tapi dia bisa detail, itu kan nggak, kalau menurut Dedi nggak terlalu aneh. Ya, nggak terlalu tapi kalau dia bisa kecil terus detail, tapi detail, nah itu yang keren itu. Nah itu Dedi senang banget. Ya. Gitu. Nah, diecast ini juga ada lagi yang model besarnya, yang biasa 1:18 ke atas ya. Itu kita bilangnya model scale. Model scale itu jadi peruntukannya udah benar-benar untuk koleksi. Kalau ini kan masih, kalau anak-anak mau mainin atau siapa mau mainin gitu, mau ditaruh di tracknya Hot Wheels atau ini masih bisa didorong pakai pelontar bisa. Nah, tapi kalau model scale itu udah nggak bisa karena dia biasanya dikasih tempatnya juga, di skrup di situ, bisa dilepas sebenarnya. Kalau mau diganti bisa gitu. Tapi dia memang khusus untuk untuk dikoleksi deh. Khusus, betul gitu. Nah, Dedi sukanya juga mengkoleksi sebenarnya dua jenis mobil. Gitu. Ada muscle car sama SUV, model SUV. Jadi sekelas mobil Jeep truk lah. besar lah. Mobil truk besar gitu. Itu yang biasanya Dedi koleksi. Gitu. Nah, kalau abang koleksi apa biasanya? Biasanya mobil Hot Wheels. Mobil Hot Wheels juga punya. Koleksi apa lagi? Mobil-mobil balap yang dulu gitu kan, sempat dibeliin juga. Oke. Baru punya 2 sih. Yang satu juga mobilnya udah diedit, udah dari sananya bentuknya kayak gitu, tapi dia Camaro Chevrolet. Oke. Dan abang juga punya beberapa action figure ya. Nanti kapan kita bikin ini ya? Ya, video action figure. Kontennya ya. Action figure-nya cuma 1 sih. Nah, Dedi juga ketika ngoleksi diecast ini, biasanya Dedi punya tema. Temanya tuh biasanya based on film. Jadi ada beberapa yang based on film, ada juga beberapa yang emang Dedi suka aja. Gitu. Ya kita bahas satu-satu ya. Nah, sekarang kita masuk ke mobil yang pertama. Ini ada mobil apa? Mobilnya dari film Triple X ya? Salah. Ini mobilan.
Mobil-mobilan. Iya, benar Karena juga ada dua. sih. Iya. Mobilan. Iya, benar. Ya, ini mobil dari bener abang tadi. Ini koleksi Dedi yang sebenarnya berasal dari film Triple X 2 yang main Vin Diesel. Nah, tapi sebelum kita bahas mobilnya dari film ini, abang coba perhatiin dari dua jenis diecast ini. Kita lihat diecastnya ya. Perbedaannya apa antara dua mobil ini kalau menurut abang? Coba kalau misalnya abang mau pegang boleh, mau abang perhatiin. Yang satu lebih ceper ya mobilnya. Satu lebih ceper, satu lagi apa? Ya, yang mereka beda anaknya. Kalau yang diecast yang satuan itu dia kebuka atapnya. Yang satu ketutup. Sama yang satuan ada sayapnya, yang satu enggak. Tapi kalau misalnya kita bicara bahannya. Jadi ini ada yang Pontiac, ini kan mobilnya Pontiac, yang ini Shelby nih, Shelby Cobra 2. Gitu. Nah, menurut abang, kalau dari bahannya, dari ininya apa bedanya? Apa ya? Yang abang perhatiin. Bahan, mereka sama-sama besi. Kalau bodinya, ini memang sama-sama besi, ya. Ini juga besi. Nah, tapi bannya, kalau yang ini, dia plastik bannya. Tapi kalau yang Pontiac ini dia karet. Gitu. Nah, terus untuk beberapa jenis diecast ada juga yang dia feature-nya bisa dibuka. Jadi kayak misalnya pintunya bisa dibuka, gitu ya, atau enggak kap mesinnya bisa dibuka, atau ada juga yang kap atasnya nih bisa dibuka juga gitu. Nah, itu bedanya antara satu diecast dengan diecast yang lain. Jadi ada orang-orang yang suka mengoleksi, dia benar-benar yang besi semua gitu. Ada juga bodinya yang plastik. Nanti Dedi bisa tunjukin yang lain, dia bodinya plastik. Bahkan ada juga yang kacanya. Jadi windshield-nya ini benar-benar kaca beneran. Kalau jatuh pecah itu. Kalau udah yang ratusan ribu itu, nah itu biasanya dia bahannya juga lebih bagus ya. Gitu. Nah, kalau ini mobilnya Pontiac GTO. Ini versi yang tahun 2008. Tapi kalau yang di film Triple H-nya, jadi waktu itu nyari yang versi Triple H-nya, tapi agak susah ya. Nyarinya agak susah. Kalau misalnya ada yang tahu, ada yang punya diecast yang mobil ini, ya versi Triple X-nya yang asli, boleh komen di bawah. Siapa tahu saya tertarik gitu kan. Nah, kalau yang di filmnya itu dia kalau nggak salah tahun 60, tahun 19 Pontiacnya tahun 1960, dan di depannya ini ada supercharger-nya, warnanya biru. Gitu. Kalau ini warna kuning ya. Ya, kalau ini orange apa kuning ya? Kuning itu. Kuning hitam. Nah, kalau yang Shelby Cobra ini dipakai di Triple X2. Di Triple X2 itu dia yang main Ice Cube. Ini mobil yang dipakai terakhirnya itu buat ngejar Bullet Train. Abang tahu Bullet Train? Enggak. Yang kereta Jepang yang cepet itu loh. Yang warnanya putih hitam, yang kayak peluru, dibilang makanya dibilangnya Bullet Train gitu. Nah, jadi di kejar-kejarannya pakai kereta agak nggak masuk akal sih filmnya. Gitu. Makanya mungkin Triple X2 kenapa dia tidak terlalu laku, karena banyak adegan yang tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Gitu. Ada yang mau abang tanya dari dua mobil ini? Apa ya? Kenapa dia dipilih dua mobil ini untuk dikoleksi ya? Kalau ini memang dua model yang emang Dedi suka. Karena awalnya memang Dedi suka itu dengan muscle car yang kayak gini. Jadi kalau mobil-mobil sportnya Italia kan dibilangnya mobil sport kan, Lamborghini, Ferrari segala macam gitu. Nah, tapi kalau keluaran Amerika itu biasanya disebutnya muscle car gitu. Ada Mustang, ada Pontiac, ada Chevrolet, Camaro. Chevrolet. Abang pasti tahu tuh kalau Camaro itu kan. Itu Camaro juga dia termasuk muscle car juga, dan Dedi sukanya sebenarnya yang antara tahun 60 sampai tahun 80-an awal lah gitu. Gitu. Oke.
Kita lanjut ke mobil berikutnya. Oke. Mobil selanjutnya. Nah, mobil yang berikutnya ini dari film apa nih kalau abang tebak? Kayaknya Men in Black deh. Men in Black. Abang nonton Men in Black? Nonton teaser-teasernya doang. Tapi nggak nonton film. Ya, jadi Men in Black ini film yang dibintangin sama Will Smith dan Tommy Lee Jones. Udah ada 3 serinya. Nah, kalau nggak salah ini yang mobil, bukan kalau nggak salah, dia mobil yang dipakai di film ketiga. Film ketiga. Yang ketiga. Kalau yang ke satu kedua, Dedi lupa. Dia modelnya kayaknya Impala juga. Ini kan Impala ya. Iya. Impala tahun Dedi 2012. Impala tahun 2012. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya, kalau nggak salah dia pakainya Mustang atau Firebird. Dedi lupa. Oh, oke. Nah, ini juga salah satu mobil yang kalau menurut Dedi bentuknya sih asik. Udah, dia mulai kelihatan futuristiknya. Futuristik. Gitu ya. Ada unsur-unsur futuristiknya karena kan filmnya juga kan lawan-lawan alien gitu kan. Iya. Gitu. Ya, alat-alatnya Men in Black juga future banget sih. Ya, kalau di film Men in Black karena dia kan ngelawan alien, jadi ya itulah agak-agak masa depan dia. Iya, film masa depan. Oke. Pertanyaan apa ya? Jangan nanya bengkelnya di mana ya. Jadi juga nggak tahu kalau bengkelnya di mana. Bengkelnya ya. Dedi beli mobil ini pasti karena Dedi suka bodinya dan emang ini mobil bagus gitu kan. Dedi belinya di mana? Penasaran aja, Bang. Siapa tahu bisa beli. Kalau di Jakarta itu ada beberapa toko diecast ya. Ada yang di Mangga 2, ada juga yang di BSD. Gitu. Jadi nggak hafal nama-namanya. Nah, online juga ada, tapi kalau Dedi nggak terlalu suka beli online kalau diecast karena biasanya Dedi harus lihat sendiri ya. Ya harus pegang dulu paling enggak. Terus kan kadang-kadang dia masih di dalam kotak kan sebenarnya kan, tapi paling tidak ada orang yang mendeskripsikan ini bentuknya kayak apa terus atau misalnya kayak tadi ini di film ini gitu. Jadi Dedi yakin gitu bahwa ini ya udah ini yang bagus gitu. Gitu. Oke. Sip. Yang berikutnya. Nah, kalau yang ini pasti abang tahu ini. Sudah ada lambangnya di depan. Sudah ada lambangnya. Serinya juga semua abang nonton. Dari film apa? Transformer. Ini siapa nih kalau di filmnya bang? Abang tahu nggak? Abang nggak pernah ngeliat sih. Yang ini dulu deh. Kira-kira siapa nih? Abang nggak pernah ngeliat. Nah, ini contoh yang bannya plastik juga nih. Plastik. Bannya plastik. Terus, ini kalau ini bodinya juga dia masih besi juga. Besi ya. Gitu. Nah, ini Ironhide. Dia di versi yang pertama. Transformers yang pertama. Jadi ini Hammer double cabin. Nah, mobilnya Hammer double cabin. Terus kalau dia berubah dia jadi Ironhide. Gitu. Nah, kalau yang satu lagi yang ini Ironhide juga. Tapi dia versi yang salah. Ini yang Hammer. Ini yang Hammer. Ini yang versi yang pertama. Ya. Waktu si Ironhide yang baru datang sama Optimus dan kawan-kawan. Nah, kalau ini justru versi yang kedua. Yang kedua. Dark of the Moon itu ketiga ya. Dark of the Moon itu ketiga. Ini yang apa namanya? Dia GMC General Motor Chrysler Top Kick nama ininya, nama mobilnya namanya rumit juga ya, agak rumit. Tapi ya gitu, mobil-mobil maco, mobil-mobil inilah, mobil off-road dia semi militer gitu modelnya, karena si Ironhide itu kan juga karakternya kan dia apa sih kalau nggak salah kayak jenderalnya Optimus gitu kan. Kalau nggak dia in charge untuk weapon atau apa gitu kan. Gitu. Kalau Ratchet itu kan
yang untuk ngebener-benerin. Iya. Itu kalau Wheeljack dia lebih kayak scientist kan. Nah, kalau Ironhide ini dia kayak first officernya si Optimus. Nah, jadi persenjataan segala macam dia tuh yang in charge. Dia di film yang keberapa tuh? Yang dinosaurus itu bukan sih? Kalau yang dinosaurus itu yang keempat. Berarti yang jadi lupa yang keempat tuh judulnya apa? Pokoknya yang terakhir ketemu ini kan, ketemu dinosaurus Dinobot itu. Iya. Yang dia kayak tank gitu rupanya. Nah, Dedi nggak tahu kalau yang keempat karena Dedi nontonnya nggak penuh yang keempat itu. Tapi di ketiga Ironhide itu mati. Oh. Dia dibunuh sama siapa? Sentinel. Sama Sentinel Prime. Gitu. Jadi pas pertama Sentinel Prime-nya ketahuan kalau maaf sedikit spoiler untuk yang belum pernah nonton Transformers Dark of the Moon. Jangan marah ya. Dia pas si Sentinel Prime-nya ini ketahuan jahat, si Ironhide yang pertama dibunuh sama Sentinel Prime. Ya. Itu. Soalnya di yang dinosaurus itu ada satu Autobot yang cukup keren. Rupanya kayak tank gitu dan dia pakai senjatanya beredet. Jadi kayak senapan mesin gitu. Oke. Dan dia bawa peluru sebagai potong rokok gitu. Itu yang keren. Jadi pas dia ke pojok gitu, potong rokoknya itu yang ditembak. Jadi kayak peluru bazooka gitu. Meledak dia. Keren itu. Oke. Mungkin ada yang tahu tokoh itu? Kasih tahu namanya di komen. Yoi. Lanjut ke mobil selanjutnya. Ya, boleh. Oke. Nah, kalau ini adalah kelompok apa ya sebenarnya SUV sebenarnya ya. Mobil-mobil besar lah kita bilang. Mobil-mobil besar lah. Jadi kalau tadi Dedi bilang awalnya waktu Dedi pertama koleksi diecast itu memang Dedi sukanya dengan muscle car dan sebenarnya adalah mobil-mobil besar. Jadi kayak semi truck kayak gini ya, SUV. Tapi Dedi juga spesifiknya sebenarnya lebih suka dengan yang bannya besar. Ban besar. Jadi jatuhnya dia ya itu kayak semi truck gitu. Atau kayak monster truck model-model kayak gitu. Jadi suka. Nah, ini yang tadi Dedi bilang, ini salah satu contohnya. Dia bodinya plastik, ada plastiknya. Jadi nggak semuanya besi. Nah, terus bannya juga ban plastik, ya. Dan kalau ini dia ada pernya, ada shock breakernya. Tuh. Jadi dia bisa rodanya bisa selain bisa muter dia bisa naik turun juga. Nah ini kayak tadi yang Dedi bilang agak susah buka bagasinya. Nah ini dia bagasinya bisa dibuka, gitu. Biasanya kalau nggak bagasinya pintunya bisa dibuka atau ada juga yang capnya bisa dibuka kayak Shelby tadi itu. Capnya bisa dibuka. Nah kalau ini abang tahu mobil apa? Enggak. Ini Hummer atau biasanya kalau bahasa kerennya Humvee. Awalnya dulu keluar di Perang Teluk, jadi jenderal-jenderal officer pejabat-pejabat penting kalau pas di Perang Teluk itu Humpty Dumpty jadinya. Humpty Dumpty. Itu kesenangannya Ade kalau Humpty Dumpty. Nah, kalau Hummer ini dia jadi memang didesain untuk mobil padang pasir ya sebenarnya. Atau ada juga orang-orang yang pakai mobil kayak gini di tambang. Gitu. Nah, sebenarnya dia juga nyari yang versi Perang Teluknya, karena kalau yang versi Perang Teluknya dia loreng tentara deh ya. Nah, tapi lorengnya loreng coklat. Jadi bukan loreng hijau. Gitu, dia lorengnya coklat, keren sih. Dia jadi nyamar di gurun ya. Karena dia sering pakai gurun. Nah, kalau yang ini dream car-nya Dedi sebenarnya. Ya, karena Dedi nggak mampu beli aslinya, belum mampu sampai sekarang. Ya, jadi beli diecast-nya. Jadi beli diecast-nya dulu. Itu ini Pajero Sport tahun 2010 dan ini model diecast yang pintunya bisa dibuka. Kalau tadi kan belakangnya kan. Ya. Nah, si Humvee belakangnya ini pintunya. Gitu. Nah, terus bannya juga dia plastik. Tapi ada pernya juga. Ada shock breaker-nya juga. Jiger gitu. Gitu. Nah,
Ini salah satu SUV yang paling keren yang Dedi tahu. Nah, ini full nih plastik nih. Oh. Ini bodinya plastik, kacanya plastik, bannya plastik. Bannya plastik. Nah, kenapa Dedi beli yang ini? Karena ini Range Rover. Tahun 2013. Tahun 2013. Dedi suka banget dengan mobil ini juga, tapi nggak kepengenan untuk beli sih. Ini bisa nggak terlalu nggak terlalu pengen, tapi bagus, versi aslinya emang gagah banget, keren banget gitu. Dia masih lebih ke eksklusif untuk dipakai di dalam kota acara ya. Jadi kalau mau kondangan ini oke lah gitu, orang hormat lah gitu. Mobil bagus, mobil mahal, mobil mahal dia gitu. Mobil orang-orang kaya. Nah, kalau yang ini abang tahu nggak? Mobil itu apa? Land Cruiser bukan sih? Apa? Ini Land Rover. Oh, Land Rover. Hampir mirip, cuma bedanya yang belakangnya doang. Dia ini juga sebenarnya kategorinya mobil perang juga nih. Mobil perang. Kalau yang aslinya bodinya aluminium. Bodinya aluminium, jadi kalau dia kecebur di laut juga nggak bakal karatan tuh bodinya tuh. Itu dan salah satu mobil yang klasik lah kalau di kelasnya ini ya, di kelasnya SUV gitu. Gitu. Nah, ini juga diecast yang modelnya full plastik. Gitu. Nah, ini bahkan bannya plastik dan dia nggak ada pernya. Tapi sekali lagi, kenapa Dedi akhirnya beli yang ini? Karena Dedi suka dengan model Land Rovernya. Ini kalau nggak salah tahun 80-an. Jadi lupa nih tahun keluaran ininya, mobilnya gitu. Nah, kalau dari yang 4 ini abang paling suka yang mana? Humvee tetap. Humvee keren ya? Keren. Kenapa menurut abang? Mobil perang, mobil tentara, gimana dia nggak keren mobil satu itu? Ya, dan ada film judulnya Bad Boys 2 ya, yang main Will Smith juga sama Martin Lawrence. Itu di akhir filmnya si Will Smith-nya dia nyetir mobil Humvee ini, tapi dia pakai buat nabrakin kayak perkampungan, perumahan kumuh gitu. Tapi di perumahan kumuh itu emang dia produksi narkoba. Jadi dihancurin semua dia. Wah, tuh tabrak. Itu nggak berhenti sama sekali. Saking bodinya kuat, keras banget. Tenaganya juga kuat, jadi lolos aja. Gitu. Kalau mobil ini dihadapin sama tank, mana yang anjur duluan ya? Ya pasti mobil inilah. Tank baja tuh 60 ton itu. Waduh, susah. Kalau dia paling cuma berapa, 7, mungkin nggak tahu berapa. Kalau mobil 2 ton mungkin. Ya, mungkin. Kalaupun berat. Satu pertanyaan abang, apa bedanya Land Rover sama Land Cruiser itu? Beda. Kalau Land Cruiser dia keluaran Toyota yang keluarin. Tapi kalau Land Rover dia merek sendiri. Dia merek sendiri. Itu udah mereknya dia si Land Rover itu. Itu. Dan Land Rover itu buatan Inggris. Sementara kalau Toyota Amerika kan ya? No. Enggak, bukan. Toyota Jepang. Nah, Toyota Jepang. Temennya Mitsubishi dan Honda dan kawan-kawan lain. Ya, itulah. Rata-rata mobil dibuatnya di Jepang sih. Emang sih paling banyak yang produksi Jepang, teknologinya maju. Betul. Kita ketinggalan. Pesan untuk para pemerintah, tingkatkan teknologi Indonesia, please. Oke. Boleh didengarkan itu para industri otomotif mungkin berbahagia mendengar apa yang dikatakan abang, karena inilah yang ditunggu-tunggu dari pemerintah. Please buat kenyataan yang ada di film itu jadi nyata beneran. Amin lah. Pokoknya ada mobil terbang lah, kota-kota indah, masa depan yang cerah. Ya, tolong didengarkan itu. Ya. Oke. Lanjut ke mobil selanjutnya. Ya, kelompok mobil yang berikutnya. Ini juga kayaknya abang tahu nih. Tahu lah. Salah satu film favoritnya abang ya. Filmnya keren. Film apa? Fast and Furious. Abang nonton yang berapa aja? 1 udah pernah. 3 4 6 7. 5 juga udah pernah dong? Iya, 5 juga. 5 yang narik brankas. Iya, 5, 6, 7, 8. Lagi nunggu yang ke-9. Ya. Kita semua berharap nih yang ke-9 ini muncul di tahun ini. Amin. Karena penasaran semuanya gitu.
Nah, satu pertanyaan untuk film Fast and Furious yang ke-9, perasaan Han mati di ketiga ya, ditabrak mobil. Ya. Kenapa dia hidup lagi? Nah, itu jadi pertanyaan juga buat kita semua tuh. Apakah dia hantu? Di Fast and Furious tuh semua orang hidup lagi kayaknya. Ya, Letty hidup lagi. Siapa Terus lagi? Han? Iya, Han itu di ke-9 trailernya muncul. Hidup lagi dia. Itu. Pemain SmackDown jadi pemain mobil balap gimana rupanya? Itu kan si siapa namanya? Dwayne Johnson, Dwayne John Johnson, Cena di terus nanti ada ke-9. John Cena. Oke. Ya. Nah, kalau dari yang ini mana yang abang pengen tahu duluan? Atau mana yang kalau menurut abang suka nih? Mitsubishi Lancer lah. Lancer Yang Evo. yang Evo ya. Evo bagus. Ntar. Yang depan ini dia. Yang biru warnanya juga Keren nih. unik sih. Suka Ya. lo. Jadi mobil ini dipakai sama Sean. Sean itu yang tokoh di Fast and Furious yang ketiga. Itu dia abis dia nabrakin mobil, ngerusak mobilnya si Han, kan terus dia dipinjemin satu mobil lagi kan untuk Latihan ngedrift. latihan ngedrift dan lain sebagainya. Akhirnya dia dipinjemin yang Lancer Evo ini. Itu sama si Han-nya. Han. Mobilnya banyak. Mobil banyak kan, satu garasi. Satu garasi mobil sport semua ya sih. Terus yang mana lagi nih? Ini Subaru ya, Subaru Legacy. Nah, Subaru Legacy ini mobil yang dipakai sama Han ketika dia ditabrak. Itu ditabrak sama Sao sama si botak itu. Siapa namanya kalau artisnya? Siapa? Lupa Dedi Lupa juga. Wang juga. Sama Jason Statham. Iya, Jason Statham. Hello, my name is Jason Statham. Nah, itu kan ditabrak tuh lagi kejar-kejaran kan semua. Nah, si Sean-nya pakai Subaru. Evo, Han-nya pakai Subaru. Subaru. Terus, dia ditabrak dari samping. Itu sampai kebalik terus meledak mobilnya kan. Sudah. Itu. Mana lagi? Itu mobil polisi tuh. Nah, mobil polisi. Ini abang tahu nggak adegan di mana mobil ini keluar? Pas mereka nyuri mobil itu kan. Di Keberapa ya? Lupa. yang kelima. Yang 5 ya. Fast and Furious 5 yang mereka di Brazil. Yang mereka nyuri mobil polisi. Mereka nyari mobil polisi karena si Han bilang kan we need an invincible car, mobil yang nggak kelihatan gitu. Terus kata si Diambil Dom, mobil polisi. "Wah, saya tahu nih di mana harus nyari yang Kantor Dia polisi, ambil Mario. mobil polisi ini gitu. Diambil 4. Nah, spesifik mobil yang ini adalah yang disetir sama Dom. Waktu kan akhirnya berempat tuh balapan kan tuh. Iya. Pakai nyalain sirine segala, pokoknya gila Yang banget tuh. malam-malam dah tuh. Malam-malam. Nah, ini spesifik ini yang mobil yang dipakai Dom. Ini juga Dodge Charger juga. Terus Charger. Itu yang mana Dedi agak ragu ya. Polisi Brazil Pakai mobil pakai Dodge mobil Charger. Dodge Charger kayaknya modal Kurang sekali. aneh, iya. Agak Terlalu ini sih. modal lah, terlalu niat mobil karena sport kayak gitu jadi mobil Sekali polisi. jalan berapa ratus ribu ini mobil bensinnya aja udah. Gitu. Ya ribet lah kalau mobil Dodge Charger yang muscle car itu diubah jadi mobil polisi, terlalu niat. Mana lagi? Ini Nissan Skyline bukan sih? Ya, ini Nissan Skyline, tapi ini versi yang hatchback. Hatchback. Ini juga bisa dibuka di belakangnya. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup. Maju mundur, cantik. Nah, ini Nissan Skyline yang dipakai sama Brian di seri keempat waktu dia nyulik Braga. Jadi Braga kan sempat kabur ke Meksiko kan. Braga kabur ke Meksiko, terus diculik lagi dikejar sama Dom sama Brian. Nah, Brian pakai mobil ini gitu. Terus kalau si Dom pakai mobil yang Dodge Charger Legend nih mobil. Ini mobil bagus banget. Ini juga Dedi suka banget. Jadi pas ketemu dengan diecast ini, aduh seneng banget. Langsung beli langsung ngambil. Iya langsung take itu. Pokoknya nggak ada yang boleh ngambilin mobil saya. Langsung. Waktu itu sih sebenarnya masih ada beberapa ya, dan kayaknya sampai sekarang juga masih banyak sih yang banyak yang jual, jadi mungkin bisa cari. Tapi emang waktu itu Dedi seneng banget ada diecast-nya ini. Langsung cetek. Ini juga kalau nggak salah dia tahun berapa sih? Mobil tahun 70 juga ini nih aslinya nih. Itu tapi udah dimodif. Nah ini
Ada superchargernya juga. Supercharger yang epic dan mobil ini bisa standing. Iya. itu yang mau bikin buar itu film Fast and Furious itu dah. Balapannya, mobil yang standing, mobil yang hancur. Yang standing pertama kali abang inget nggak di mana? Yang pas dia balapan sama Brian itu bukan sih? Iya, lawannya waktu itu pakai Honda Civic. Si Brian itu pakai Honda Civic, terus mereka duluan ngelewatin kereta kan ya. Ngelewatin kereta. Jung, berdiri mobilnya. dinyalain nosnya, dinyalain supercharger. Iya. Jadi kayak naik motor gitu loh. Mobil kok motor gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabrak. Rusak. Nabrak. Makanya si Brian tuh selalu penasaran kalau dia balapan sama Dom, itu sebenarnya siapa sih yang menang gitu. Karena yang pertama kali endingnya Dom nabrak kan. Itu mereka sama-sama bisa lewatin kereta tapi endingnya Dom si Dom nabrak gitu. Yang keempat si Brian yang ditabrak sama si Dom kan, disenggol mobilnya gitu kan. Itu terus yang beberapa lagi ya mereka nyoba untuk yang kelima yang di mobil polisi kan. Balapan itu Brian yang menang kan. Tapi si Ludacris ngasih tahu ke Brian si Dom ngepur tuh. Makanya si Brian biar menang si Brian-nya. Makanya si Brian-nya jadi marah dia. Jadi kesel gitu. Jadi balapan kok nggak serius. Gitu. Satu kata-kata dari film Fast and Furious itu apa? Satu aja tuh. I've got no friends, I have family. Itu keren ya. Motonya selalu family ya. Makanya kita selalu menghargai keluarga. I've got family. Wah, bagus ya kata-katanya. Ini menyentuh. Oke. Lanjut ke mobil selanjutnya. Siap. Ya, dan ini adalah kelompok seri terakhir. Koleksi Dedi yang terakhir. Dan ini adalah seri yang paling berharga. Tidak boleh ada yang menyentuh, tidak ada boleh mainin. Jangan disentuh, jangan dimainin. Go up, I'm gonna keep it alone. Don't touch, this is mine. Nah, ini juga mungkin pertama kali abang lihat lengkap ya? Ya. Biasa kan cuma lihat satu dua doang. Sisanya diumpetin. Ya, sisanya diumpetin dan nggak ada yang tahu di mana gitu. Ya, karena Dedi untuk mobil-mobil diecast-nya Dedi emang belum punya tempat khusus sih, jadi baru Dedi taruh di koper aja, ada tempat. Ada tempat, tapi belum bisa yang dipajang gitu. Dan disembunyiin ya. Dan disembunyiin karena for your information, disembunyiinnya di tempat yang tidak diketahui lah ya. Hanya beberapa orang yang tahu dan sisanya nggak tahu. Dan biasanya yang nggak tahu itu yang pengen ngelihat. Nah, justru itu. Iya itu. Dan biasanya yang tahu yang nggak tertarik sama diecast gitu loh. Oke, mana yang abang pengen tahu duluan? Apa ya? Dari ini. Ini adalah koleksi dari Batman. Ada mobilnya. Batman. Ada pesawatnya juga. Ini pesawat Batman yang rupanya keren. Mana tuh? Ya. Nah ini dibilangnya The Bat kalau ini. The Bat. Dia ada di serinya Batman Christopher Nolan yang main Christian Bale. Jadi kalau abang pernah dengar Batman Begin, Batman The Dark Knight. Nah, ada lagi Batman The Dark Knight Rises. Dark Knight Rises. Nah, di The Dark Knight Rises baru keluar nih The Bat ini gitu. Dia cara kerjanya kayak helikopter, jadi pakai baling-baling gitu. Terus dia bisa terbangnya in between building. Dia bisa manuvernya jauh gitu. Miring gini juga dia bisa manuvernya inilah. Manuver ekstrim lah ya. Dan terus di akhirnya dia dipakai buat ngangkut bom. Gitu. Jadi ada kan terakhir kan Gotham kan mau dihancurin kan, mau diledakin pakai bom, tapi bomnya akhirnya diangkut sama The Bat ini. Gitu. Ini di mana nih? The Bat. Terus ini mobil yang unik juga. Nah, ini adalah camouflage. Nah, ini juga Dedi masih dapat. Oh, ini yang udah yang bersih tapi bahannya plastik. Dedi juga lagi nyari yang
1:64 tapi besi dan karet. Nggak, justru kalau yang 1:64 ini segini yang kecil gitu. Jadi lagi cari yang besi versi dan karetnya gitu. Nah ini juga dia keluar di Batman Begins, hancur di Batman The Dark Knight Rises, The Dark Knight, sorry. Waktu yang di The Dark Knight dia hancur habis tabrakan sama truknya Joker. Sebelum dia hancur, dia berubah jadi Batpod. Jadi motor. Jadi bannya ke depan, terus bagian bodinya juga ada yang masuk gitu. Terus pas jadi kayak kebelah gitu, mobilnya keluar ada Batpod. Abang pernah nonton scene itu? Epic. Ya, keren sih itu filmnya. Tapi Joker. Emang sadis dia. Joker mah gila. Sadis sekali. Joker bukan manusia. Sudah terlalu gila. Mana lagi? Yang ini kayaknya mobil Batman-nya klasik ya. Ini mobil Batman klasik tahun 70-an, 68 sampai tahun 70-an. Buset, yang tua banget. Ya, jadi dulu Batman pertama kali diangkat menjadi film. Nah, konsepnya komik banget. Jadi Batman and Robin, terus kalau berantem juga lucu gitu. Ada yang tiap dipukul ada ya ada pow, ada boing, ada kayak gitu-gitunya gitu. Terus ceritanya juga lucu-lucu. Pokoknya ini banget lah, komik banget lah gitu. Nah, ini salah satu mobil klasik yang dan ngetop gitu. Karena ini selalu dipakai sama si Batman sama Robin ya. Ini juga aslinya juga kalau nggak salah mobilnya Fiat atau apa gitu, terus dimodifikasi. Ada sok-sok di belakangnya ada pakai kayak turbin gitu. Dan ini juga besi. Ya, 1:64 juga. Jadi suka banget dengan yang ini. Ini juga Dedi juga salah satu koleksi yang Dedi paling seneng ketika Dedi nemuin. Gitu. Dan ini ada versi besarnya. Nah, ini ada versi besarnya, hadiah dari Mama. Dedi dikasih model scale yang lebih besar. Nah, kalau ini 1:32 mungkin ya. Mungkin. Sekitar 1:32 atau 1:36. Gitu. Oke. Unik. Mobil klasik yang cukup bagus. Yes. Dan ada helikopter di sini. Ada helikopter. Ini juga. Nah, ini udah jarang juga nih. Ini sebenarnya bukan diecast ya. Cuman memang salah satu koleksi Dedi aja yang berhubungan dengan Batman. Itu. Ini di film yang sama dengan yang mobil tadi. Jadi ini memang pasangan. Jadi sebenarnya pasangannya ada 3. Ada mobil itu, ada helikopter, sama motor. Motornya Batman yang klasik banget. Yang klasik. Nah, itu yang hilang. Iya. Nggak tahu kemana itu pas Dedi pindahan dulu. Ya sayang. Karena Dedi waktu itu udah mulai kerja di luar kota kan. Ini suka Dedi bawa-bawa ya hilang jadinya. Ya, nyesel juga sih Dedi bawa-bawa. Iya. Gitu. Tapi ini juga salah satu yang bagus. Sekarang mungkin udah susah dicari. Agak susah untuk dicari. Gitu. Dan ya ini koleksi Batman yang terakhir. Ini ada di film mana? Bentuknya kayak ikan. Nah, kalau Dedi bilang ini bentuknya lebih kayak Formula One. F1. Tapi kayak ikan kalau bilang. Ya. Nah, jadi gini, Batmobile itu kalau di mana-mana dia kan istilahnya kayak dijual franchise-nya gitu. Franchise. Bukan franchise, apa istilahnya? Royalty-nya. Royalty-nya. Jadi kalau Dedi beli royaltinya Batmobile, Dedi boleh ngedesain Batmobile. Nah, terus akhirnya banyak orang yang beli royaltinya dan mereka ngedesain. Jadi ini sebenarnya tidak pernah muncul di film yang mana-mana. Berarti ini mobil custom gitu. Istilahnya ini mobil custom. Custom Batmobile. Custom Batmobile gitu. Kalau nanti juga kalau misalnya abang jalan-jalan misalnya lagi ke pameran diecast kayak gitu tuh, nah tuh biasanya banyak juga tuh mobil-mobil Batmobile yang aneh-aneh, yang custom gitu, karena istilahnya itu tadi ada orang yang beli royaltinya terus diubah Batmobile, di custom. Ini cocoknya bukan di darat sih, ini cocoknya jadi kayak kapal selam untuk mobil model yang ini. Kalau dia ngebayanginnya malah kayak F1 karena tengahnya ramping. Iya, tengahnya ramping terus dia
Tapi dia lebih cocok jadi ikan, mobil ikan. Kalau bagian depannya kalau dari pegang-pegang gini kayak kepalanya hammerhead. Iya, kayak kepala hammerhead. Ikan hiu hammerhead. Hammerhead shark itu. Kepala martil. Hiu pala martil itu for information aja lagi. Hiu pala martil itu suka buat ngebenturin kepalanya ke kapal ya. Jadi bagi yang ada di air dan nonton video ini, jangan dekat-deketin kapal itu dengan hiu martil. Bisa pecah. Lagian siapa juga yang mau deketin? Iya juga sih, kan siapa tahu hiu-hiunya mendekat gitu, karena nyium bau masakan enak di kapal. Hiunya mungkin dia nyari seafood. Iya benar juga sih. Iya. Oke. Jadi itu tadi koleksi-koleksi mobil diecast saya. Silakan komen di bawah kalau ada yang mau tahu lebih detail lagi tentang mobil-mobilnya, atau mungkin ada yang mau sharing juga ya, Bang. Punya koleksi apa? Ya, sharing di bawah. Seri diecast-nya atau mungkin ada yang punya, wah saya punya diecast satu-satunya di dunia, mungkin siapa tahu gitu kan. Siapa tahu kan. Bisa. Mungkin anak sultan. Bisa jadi anak sultan juga gitu. Makanya dia punya diecast satu-satunya diecast yang paling bagus di dunia. Ya. Nah, tadi sebenarnya dia ada yang kelupaan tuh, Bang. Apa tuh? Waktu kita ngomongin Fast and Furious, ada satu mobil yang itu Daddy beli khusus buat mama. Itu juga serinya seri Fast and Furious. Itu mobil yang dipakai sama Sean waktu dia pertama kali lawan DK di basement. Di base. Nah, dia waktu itu udah harus ngedrift tuh, tapi dia nggak tahu ngedrift kayak gimana. Itu nama mobilnya Nissan Silvia. Sesuai dengan nama istri saya. Kebetulan sekali itu namanya Nissan Silvia. Jadi sebenarnya itu Nissan S10. Kalau ininya, kalau serinya Nissan S10 atau disebutkan Nissan Silvia. Nah, terus ada satu lagi. Tadi waktu kita ngomongin Batman, Daddy punya satu model scale. Batman, abang mungkin pernah ngeliat? Ya pernah, pas ke Jakarta ya. Waktu di Jakarta ya. Itu ukurannya 1:18 ya. Cukup gede. Besar. Dan itu adalah mobil yang dipakai Batman di filmnya tahun 1989. Salah satu film mobilnya layar lebar pertama yang dibuat secara ini ya. Yang bukan yang komik, bukan yang versi komik gitu, tapi tua ya. Dark lah istilahnya gitu. Nah, itu juga cukup detail karena dia bagian cupnya itu bisa dibuka, jadi dalamnya kelihatan ada kursinya, ada setirnya, terus bannya juga ban karet. Nah, terus di bagian depan mobilnya itu ada senjata yang bisa dikeluarin, jadi kalau diputer dia ada senjatanya. Sama bagian depannya ada kayak bagian yang menonjol kalau misalnya mau nabrak tembok atau gitu, mobil yang lain itu dia bisa ngancurin. Keren. Nah, itu model sekarang yang Daddy punya gitu. Nah, kalau misalnya kita rating 5 mobil diecast yang abang suka dari koleksi ya? Dari ini itu custom Batman itu kita taruh peringkat 5. Klasik Batman peringkat 4. Terus mana tuh? Pajero nomor 3. Humvee nggak masuk lah ya. Humvee nggak masuk? Enggak. Tadi abang seneng banget kayaknya. Iya, Humvee bagus, cuma untuk rating mobil dia nggak masuk. Mitsubishi Lancer Evolution itu nomor 2. Dan tetap posisi nomor 1-nya Dodge Charger. Sama, Daddy juga nomor 1 Dodge Charger. Nah, kalau nomor 2-nya mungkin Daddy lebih ke Triple X GTO. Pontiac GTO. Gitu. Nah, terus yang ketiga, Daddy milih Batman yang klasik. Yang klasik. Terus yang keempat itu Hummer. Humvee. Yang kelima pergi haji jika mampu. Salah ya? Salah. Kalau yang kelimanya Daddy milih apa ya, agak susah nih. Kelima Pajero Sport aja deh. Pajero Dream Car Sport, karena memang Dream Car dan mudah-mudahan kesampaian lah. Bisa kesampaian. Bagus tuh mobil. Ada yang mau ngasih saya Pajero Sport?
komen di bawah. Komen ya. Oke. Oke, Abang. Thank you. Nanti kapan-kapan kita bikin konten lagi. Kita ngobrolin hal-hal yang lain. Siap. Ya. Oke, thank you banget udah hadir di channelnya Dedi. Siap. Ya. Thank you, bye-bye. Terima kasih juga buat yang lain, silakan like, subscribe. Pokoknya tombol-tombol yang ada di bawah itu silakan lakukan sesuatu dengan mereka dan kita akan kembali dengan video-video yang lain.